Guys, kalian terlalu sibuk sama Fantastic Four, sama Thunderbolt, tapi kalian gak sadar bahwa film Captain America Brave New World itu tinggal H-1 perilisannya di Indonesia, dimana kalau di global itu tanggal 14 Februari, di kita itu dapat di 12 Februari 2025. Ayo dong, naikin. Tapi emang mau gak mau faktanya memang hype dari film Captain America Brave New World ini agak kurang gitu kan. Untuk kreator-kreator Indonesia sendiri pun kayak ya lesu-lesu aja untuk Captain America Brave New World ini. Kalau dari gue pribadi, kenapa nggak banyak bahas lagi? Karena ya udah mentok, udah bahasanya ya udah itu aja gitu. Mungkin sisa-sisanya mungkin influencer-influencer Marvel Indonesia gitu yang dikasih kesempatan bla 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 bla, yang mungkin tugas mereka naikin hype gitu. Tapi ujung-ujungnya ya kreator-kreator kecil kayak kita yang gratisan ini juga ya cukup ngebantu lah ya. So, di video kali ini kita bakal memberikan beberapa kayak sebelum kalian nonton Captain America Brave New World, ini yang perlu kalian perhatikan gitu. Nah, jadi video ini berkaitan dengan hal itu. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dulu klip terbaru dari Captain America Brave New World. Inilah dia. Boom. Captain America, we've dedicated our entire lives to serving this country. Adamantium has turned us against each other. We can't let this get into the wrong hands. The country's on the brink of war. Make sure the suit's ready. Let's go! How the hell did he just do that? Really? You must be new. I bet you break easy. Not that easy. Nobody saw that. You won't walk away alive, Captain, but he will. Captain America Brave New World. Experience it in IMAX this Friday. Get tickets now. Nah, itulah dia klip terbaru dari Captain America Brave New World yang lumayan memberikan gambaran ceritanya. Kalau gue pribadi cukup nge-hype dan juga kayak cukup tertarik dengan film ini karena memang ini udah mulai ngomongin soal politik. Tapi yang gue penasaran banget tuh kayak asal-usul adamantium ini, dan kabarnya juga dari adamantium dari Tiamut ini nantinya akan menjadi cikal bakal lahirnya Project Weapon X. Tapi itu baru teori ya, tapi gue semangat banget bahwa ini cikal bakal lahirnya Weapon X yang nantinya akan lahir Wolverine, akan lahir mungkin Deadpool saingannya di versi 616. Kita bakal lihat aja tapi gimana serunya. Tapi itu nanti kita akan bahas di akhir video. Sekarang gue akan sedikit merecap perjalanan dari Sam Wilson, kenapa dia bisa menjadi Captain America seperti sekarang, apakah dia cukup layak menjadi seorang Captain America gitu ya. Terhitung kalau berdasarkan timelinenya sejak Captain America The Winter Soldier sampai ke Avengers Endgame, sudah 5 tahun Sam Wilson ini menjadi tangan kanannya si Steve Rogers, dimana dia menjadi kayak andalan sidekicknya si Steve Rogers, dan ada banyak banget pelajaran-pelajaran bisa diambil, termasuk juga yang menjadi debutnya menjadi The Falcon adalah dia ngebantu Steve Rogers dalam memberantas para pengikut-pengikut dari Hydra di Winter Soldiers, sampai berakhir akhirnya masuk ke Sokovia Accord itu, dimana dia akhirnya agak galau antara mau bela Captain America atau Iron Man, tapi akhirnya karena dia setia, loyal, akhirnya dia memilih pihak dari Captain America Steve Rogers, sehingga pada kala itu dimusuhi oleh pemerintah dan menjadi buron gitu. Barulah di film Avengers Infinity War semuanya kembali lagi karena ada keadaan darurat di mana anak buah Thanos, Black Order ini udah mulai nyerang bumi dan mereka terpaksa untuk bersatu. Kemudian di Avengers Endgame, di detik-detik terakhir dari Steve Rogers melawan si Thanos juga anak buahnya sendirian, tiba-tiba ada portal dari Doctor Strange datang, dan suara pertama kali kita dengar tentu saja suara dari The Falcon ataupun Sam Wilson ke si Steve Rogers. Cap, do you hear me? Kayak gitulah dialognya. Pokoknya yang paling gue ingat tuh, on your left. Gila, on your left itu kan dialog pertama dia ketika pertama kali bertemu dengan Steve Rogers di Captain America The Winter Soldier pas mereka lagi lari gitu, kayak lomba gitu. Steve Rogers, on your left, on your left, on your left. Pokoknya kata-kata on your left itu selalu ada di antara mereka berdua sampailah di Avengers Endgame. Ketika semua sudah selesai, Steve Rogers mengembalikan Infinity Stone dan tiba-tiba saja Steve Rogers-nya balik dalam keadaan tua. Ternyata Steve Rogers memilih jalannya sendiri di universe alternatif dan juga hidup bersama dengan Peggy Carter dengan berbagai resiko-resiko.
Dan akhirnya karena memang kekosongan dari Captain America dan dia udah nggak mungkin lagi jadi Captain America karena udah tuir di sana, akhirnya dia menyerahkan shield tersebut dan memberikan kepercayaan kepada Sam Wilson. Di momen ini bahkan Sam Wilson sendiri mengatakan bahwa pas dia megang shield, terasa seperti milik orang lain gitu. Dan bahkan berlanjut di series dari The Falcon and Winter Soldier, Sam Wilson sendiri mengalami gejolak batin yang sangat berat dan dia sangat-sangat ragu memikul nama dari Captain America tersebut karena bukan cuman dia, pada kala itu penonton pun kayak nggak terima atas kepergian dari Steve Rogers dan belum bisa menerima si Sam Wilson ini menjadi si Captain America yang baru. Menuju ke ending dari series The Falcon and Winter Soldier, barulah kita melihat bagaimana aura dari Sam Wilson sebagai Captain America yang baru dengan format baru, tampilan baru, perpaduan antara Falcon dengan kostumnya tersebut berpadu dengan si shield dari vibranium tersebut. Di sana kita bisa melihat bagaimana Sam Wilson sebagai Captain America yang udah mulai percaya diri dengan bacot no jutsunya itu. Dan sekarang akhirnya pertama kali kita akan melihat Captain America di layar lebar, tapi bukan versi Steve Rogers melainkan versi Sam Wilson. Disinilah titik penentuan apakah Sam Wilson layak untuk menjadi Captain America sesungguhnya, karena dia di sini akan berhadapan dengan Red Hulk, Sidewinder, masih banyak lagi karakter-karakter lain di sini termasuk ada The Leader, dan dia langsung jadi kaki tangannya si General Ross sebagai presiden. Dan di film ini juga kita akan melihat seberapa layak si Sam Wilson akan menjadi pemimpin baru bagi Avengers. Karena kabarnya setelah film Captain America Brave New World, si Sam Wilson ini akan membentuk Avengers yang baru untuk mengisi kekosongan yang selama ini terjadi, karena memang faktanya pada saat ini nggak ada yang namanya Avengers. Dan ini juga cukup nyangkut dengan trailer dari Thunderbolt yang kita saksikan kemarin. Dan di momen tersebut Val meminta untuk pemerintah mengizinkan dia untuk merekrut orang-orang untuk menjadi backup para Avengers yang sekarang udah hidup masing-masing, apalagi sejak ditinggalnya si Iron Man, meninggalnya Tony Stark. Ini benar-benar membuat mereka kayak udah, gue nggak mau lagi jadi Avengers gitu. Dan akhirnya dari film Captain America Brave New World inilah kita akan melihat bagaimana aura wibawa dari Sam Wilson untuk bisa mengumpulkan lagi para Avengers dan bersatu lagi di markas mereka lagi. Dan juga menurut beberapa wawancara yang udah kita ikuti, menurut Anthony Mackie sebagai Sam Wilson, dia nanti kemungkinan akan hadir di Doomsday, termasuk juga hadir di event Secret Wars dengan Avengers yang baru. Siapa saja Avengers baru tersebut? Ya kalian lihat saja, ada beberapa Avengers yang tersisa, termasuk di situ ada The Marvel, ada juga si Scarlet Witch. Itu kan masih stay, ketika mereka dibutuhkan mereka akan bergabung. Dan beberapa member-member baru mungkin terbentuknya yang Avengers. Kalau di animasi juga ada campur tangan dari Sam Wilson sebagai Captain America. Jadi kita akan lihat aja bagaimana kedepannya wibawa dari Sam Wilson ini. Tentu saja kita harus nonton dulu Captain America Brave New World. Bahkan ini teori yang benar-benar lagi happening banget bahwa Sam Wilson nantinya akan berhadapan dengan Captain America versi Steve Rogers yang diperankan oleh Chris Evans di event Secret Wars. Tapi Chris Evans tersebut memerankan Captain America versi jahat dan akan bertemu dengan Captain America versi Sam Wilson. Disinilah gejolak-gejolak tersebut akan terjadi dan kita akan melihat gimana kerennya pertarungan mereka dan gimana kikuknya mereka bertemu. Tapi yang terjelas, yang terdekat yang bisa kita lakukan sekarang adalah untuk menyaksikan Captain America Brave New World ini, dan ini menjadi landasan dasar, menjadi awal titik bagaimana Sam Wilson sebagai Captain America akan mencari anggota-anggota Avengers yang baru. Dan kita juga akan melihat bagaimana lahirnya Project Weapon X ini, dan kita akan melihat apakah Sam Wilson sebagai Captain America akan merekrut si para X-Men yang baru tersebut ke kelompok Avengers yang baru sehingga tercampur menjadi Avengers yang baru. Ada mutant juga di sana. Ya, we'll see, kita akan lihat aja gitu. Tapi memang kalau ngomongin soal teori terbentuknya Weapon X ini, karena memang ada isu-isu bahwa bangkai dari Tiamu tersebut kan mengandung adamantium. Adamantium itu juga di cerita komik berasal dari komik dari X-Men. Nah, terbentuknya Project Weapon X, Project X tersebut tentu saja ada hubungannya dengan statement dari Sam Wilson sebagai Captain America. Di beberapa trailer gue sempat dengar bahwa dia belum mau bergabung menjadi Avengers karena pemerintah melihat bahwa di momen ini Avengers sudah tercerai-berai dan gak mungkin lagi untuk bersatu dalam waktu dekat. Mereka juga punya plan rahasia, termasuk juga membentuk Thunderbolt yang diwakili oleh si Val, termasuk juga ada Weapon X, Project X ini, di mana mereka menggunakan adamantium tersebut untuk melahirkan Wolverine, termasuk juga untuk melahirkan kelompok dari X-Men, sehingga nggak cuman para Avengers, akan terbentuk juga Dark Avengers, terbentuk juga si
X-Men ini guys. Tapi di video kali ini gue akan menjelaskan beberapa poin-poin kenapa kalian wajib banget untuk nonton Captain America Brave New World ini. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana asal-usul adamantium versi MCU. Kita akan melihat bagaimana kok bisa bangkai Tiamat itu ada mengandung adamantium, siapa saja yang memperebutkannya selama ini, yang udah ketahuan kan si Jepang juga, dan sehingga dari adamantium ini ada banyak banget orang-orang yang pengen merebut kekayaan tersebut, sehingga Captain America dan juga Amerika Serikat juga mengambil keputusan untuk mengamankan kekayaan tersebut karena memang ini adanya di Samudra Hindia gitu ya. Jadi bukan lokasi teoriti dari Amerika Serikat sendiri, tapi mereka kayak punya hak untuk mencaploknya sama kayak negara aslinya gitu. Tapi memang nanti akan diceritakan bagaimana adamantium akhirnya menyelesaikan masalah-masalah di setiap negara sehingga gagal lah peperangan-peperangan ini. Tapi dengan hadirnya Sidewinder di sini juga bikin kacau. Jadi kita akan melihat bagaimana aksi dari Sidewinder sini dengan geng ularnya tersebut. Kalau di komik kan dia kelompoknya itu punya kekuatan ular, bisa melilit lah, meliuk-liuk kayak gitu. Tapi mungkin di versi live action ini mungkin diceritakan cuman dari geng tentara bayaran yang nggak terlalu diekspos, akhirnya muncul yang membuat Sam Wilson juga teman-temannya kalang kabut gitu, sehingga dia juga punya banyak mata-mata di pemerintahan yang membuat Agent Ross juga sedikit terganggu. Di poin selanjutnya tentu saja kita penasaran dengan comebacknya karakter Betty Ross. Yang kita tahu sendiri di Incredible Hulk dia kan pacar dari Bruce Banner. Dia ini adalah pacar aslinya Bruce Banner. Ketika film Incredible Hulk ini nggak terlalu dianggap oleh MCU karena beberapa masalah di balik layar, akhirnya digantikanlah si Bruce Banner menjadi versi sekarang, versi MCU. Karakter Betty Ross itu nggak ada. Memang kita pertanyakan, memang kalau di filmnya kan ada kayak hadiah terakhir ngasih bunga kayak gitu ke Betty Ross, dan sampai detik ini mereka berpisah gitu. Nah, di sini gue penasaran bagaimana detik-detik awal gimana Betty Ross muncul, apalagi dia kan anaknya si General Ross kan. Nah, di sini gue bener-bener penasaran gimana comebacknya karakter Betty Ross ini ketika dia bertemu dengan si Bruce Banner, meskipun dalam beberapa wawancara bahwa banyak yang mengatakan Bruce Banner nggak akan hadir di film Captain America Brave New World ini, tapi di sini kita akan melihat bahwa karakter Betty Ross ternyata punya masa depan di MCU, dan di sini diceritakan bahwa Betty Ross akan comeback sebagai anaknya General Ross, termasuk juga sebagai ahli gamma seperti yang kita lihat di Incredible Hulk nantinya. Dan ke depan kayaknya ya Bruce Banner ini juga akan bertemu lagi dengan Betty Ross, pacar aslinya, dan kita akan melihat bahwa mereka akhirnya bersatu lagi. Dan itu yahut banget, apalagi ketika Bruce Banner nggak sengaja punya anak disekar, nanti berantem dengan istrinya yang disekar, itu sih lebih epic lagi antara Betty Ross, dan itu wah makin kacau nih. Selanjutnya juga yang bikin penasaran kenapa kalian harus nonton Captain America Brave New World adalah dengan kehadiran dari Red Hulk. Bagaimana asal-usul kok bisa General Ross ini berubah menjadi Red Hulk. Red Hulk memang dalam komiknya menjadi salah satu musuh utama bagi Hulk, dan sayang banget kalau Hulk nggak ada di sini ya, tapi it's okay lah, ini kan baru cikal bakal dan juga awal. Pertarungan antara Sam Wilson sama Red Hulk juga kayaknya nggak akan banyak di sini, mungkin di akhir-akhir film aja, dan itu bukan kekacauan utama. Kekacauan utama justru yang terjadi di adamantium tersebut, termasuk juga kekacauan oleh Sidewinder, itu sih yang menjadi fokus utama. Untuk Red Hulk mungkin ngamuk-ngamuk bentar, udah di Nina Bobo ini udah selesai gitu. Sebenarnya perubahan dari General Ross menjadi Red Hulk di versi live action tuh udah kita tunggu udah lama banget dari Incredible Hulk, bayangkan. Tapi memang karena pemeran utamanya sebelumnya udah meninggal digantikan sama si Harrison Ford, it's okay lah, antara senang antara enggak juga gitu, karena perubahan dari yang ada kumis sebelumnya tiba-tiba nggak ada kumis tuh agak gue pertanyakan gitu. Tapi di sini kalau dalam komiknya Red Hulk itu kan menjadi Hulk akhirnya karena memang si General Ross ini mengumpulkan ada beberapa agent AIM namanya EM gitu ya, termasuk juga intelijensia untuk mengumpulkan beberapa serum-serum supaya dia bisa jadi Red Hulk untuk bisa melawan si Hulk tersebut. Kita akan lihat bagaimana prosesnya. Kalau di live action kita nggak tahu gimana perubahannya. Jadi itu salah satu yang bikin penasaran kenapa kita harus nonton Captain America Brave New World ini. Selanjutnya juga yang kita penasaran adalah nasib dari The Leader. Kita juga penasaran karena memang di film The Incredible Hulk di bagian ending, Samuel Stern ini memang akhirnya ketumpahan lah kayak serum-serum kayak gitu, dan akhirnya membuat dia menjadi sosok The Leader. Kita akan melihat bagaimana masa depannya, tapi memang ada beberapa easter egg mengatakan bahwa dia nggak akan mirip seperti di dalam komiknya, tapi kepalanya kayak pecah kayak gitu. Tapi memang kekuatan The Leader itu masih ada. Kita akan penasaran juga melihat bagaimana apa pengaruhnya di film ini. Apakah dia menjadi salah satu yang bikin si General Ross menjadi Red Hulk? Apakah dia pengen mengambil adamantium untuk kekayaannya sendiri, dan pengaruhnya tuh apa? Itu yang bikin penasaran gitu. Termasuk juga dengan Isaiah Bradley, kok bisa dia tiba-tiba mengamuk kayak gitu? Apakah ada campur tangan dari si Dr. Strange ini? Dan itu beberapa poin selanjutnya yang bikin penasaran. Apakah memang si Isaiah Bradley ini kecewa dengan pemerintahan, termasuk juga dengan
General Ross, itu sih yang bikin penasaran. Termasuk juga dengan Falcon yang baru, kita juga cukup penasaran. Termasuk juga koneksi antara Captain America dengan Thunderbolt. Apakah Red Hulk nanti akan join di film Thunderbolt? Itu juga penasaran. Karena memang sejatinya Red Hulk kan anggota dari Thunderbolt. Dan kita akan melihat bagaimana cara Marvel untuk mengkonektivitaskan semua project mereka nantinya. Termasuk juga di film Captain America Brave New World ini, setidaknya di post credit scene itu akan muncul project-project mereka selanjutnya, which is itu adalah Thunderbolt. Apakah Red Hulk nanti akan gabung sama Thunderbolt di bagian credit scene? Jelas kalau memang beneran dia akan gabung juga di film Thunderbolt. Itu bakal penasaran, biar Red Hulk berhadapan sama Sentry, itu bakal keren banget gitu. Nah, itulah beberapa poin-poin yang bisa menjelaskan dan juga menekankan, meyakinkan kalian kenapa kalian wajib nonton Captain America Brave New World ini. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan video kita kali ini untuk persiapan kalian nonton Captain America Brave New World. Kalau kalian punya teori atau punya tanggapan terkait dengan film ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Buat kalian nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.